mungkin dicoba tanpa headset mungkin Bu. Oke. Kadang headset bisa menjadikan suara lebih kecil. Ya, suaranya jelas sekali. Suaranya jelas sekali ke sini, ke Bandung Barat. Dicoba tanpa headset mungkin langsung laptop aja gitu mungkin. Bagaimana? Sudah jelas suaranya? Sedikit, nggak apa-apa. Mungkin lebih jelas. tanpa headset Bu, karena langsung pakai laptop aja Bu, lebih jelas Bu. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Handsetnya dilepas Bu. Handsetnya dilepas. Ini memang ada harus pakai headset kayaknya saya. Ada problem. Ya, sepertinya sudah terdengar Ibu Sri, tetapi agak kecil. Sepertinya tidak apa-apa, bisa didengar. Sudah bisa didengar, tetapi memang kecil. Coba, Ibu bisa dicoba, Bu? Iya, saya dekatkan lagi. Bagaimana? Siap. Sudah, Ibu, jelas. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ya. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesabarannya karena ada gangguan teknis, dan karena tadi di depan sudah banyak sekali pembukaan, maka untuk mempersingkat waktu karena kita juga ini nuansanya adalah sore hari, langsung kita mulai mawon ya pada pokok materinya. Untuk itu saya izin untuk share screen. Pak Tio atau Pak bisa dibantu untuk share screen-nya lewat tayangan, bisa saya kirim di grup mungkin dari Pak Fairudin. Bisa dibantu Pak? Mungkin Pak Karudin bisa membantu Pak Anam Ya, bisa. Pak Karudin mungkin. Ini saya coba, mungkin karena kendala jaringan juga ini Bapak Ibu. Ini kok saya kesulitan saya coba tuh. Oke, ya ini beberapa kali saya coba. Oke, silakan Pak. Bapak Ibu mohon maaf ya, sebelumnya mohon diperkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya berdinas di SMK Negeri 1 Kademangan Blitar. Dan untuk Pak Ferdin sambil di-share screen-nya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bersama dengan teman saya juga dari alumni Guru Penggerak Angkatan 4. Beliau adalah Bapak Khoirudin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu hebat, perkenankanlah saya untuk menyampaikan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos untuk tahap 1. Harapannya kami dari komunitas Kita Mardika Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar bisa membersamai panjenengan untuk suksesnya kegiatan wawancara. Mohon maaf Ibu Sri, mohon maaf Ibu Sri, Bapak Ibu, ini di saya suaranya Ibu Sri kurang jelas. Apakah di Bapak Ibu yang lain jelas? Terdengar tapi kurang keras. Terdengar tapi Suaranya sekali. Tapi kecil. Iya, kurang jelas Bun, kurang Ibu, jelas. Oh ngaten. Bagaimana mungkin ini? mikrofonnya tidak menggunakan headset Bu.
biasa menggunakan mikrofon di laptop mungkin. Ibu, bagaimana Ibu Sri? Ataukah kita tukar sesi dengan Bapak Ngapunten nggih? Ini sekedar usul. Apakah kita tukar sesi dengan Bapak Khairuddin begitu? Ibu? Bagaimana Pak Tio? Tidak apa-apa Bu, tukar kan nanti kan respon sama. Begitu nggih. Saya itu Iya. tidak apa-apa Bu. Ngaten nggih Bu Sri nggih? Saya pindah melalui HP mohon ya. Ya, Ibu. Oke Bu, monggo. Oh begitu. Oh nggih, siap-siap. Oke, tidak apa-apa. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena ada hal Untuk nggih. sertifikatnya bisa dibantu oleh Pak Yo. Khairuddin, oke Bu, siap. Oke, Siap monggo. Ibu. Siap. Nggih, siap. Iya, Ibu. Masih mute, Ibu? Halo Ibu, sudah bisa didengar suara saya? Iya, Bu. Jelas sekali Bu. Jelas, yes. Benar gimana? Oke, monggo lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya, kegiatan ini telah terganggu oleh media yang kami siapkan, ternyata ini terganggu dengan suaranya. Oke, sekali lagi Pak Tio bisa membantu untuk share screen-nya, atau mungkin dari Pak Khairuddin. Lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga hal ini tidak mengurangi kenyamanan penjenengan ya, sambil menunggu materi yang akan kita sampaikan. Mungkin ada sedikit yang bisa sampaikan terkait dengan pelaksanaan wawancara. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya sudah dinyatakan diterima sebagai calon guru penggerak pada tahap 1, maka tahap berikutnya Bapak Ibu harus melaksanakan seleksi wawancara. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu harus selalu ngecek keberadaan SIM PKB kita masing-masing. Siapa tahu nanti jadwal sudah ada di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ada jadwal, langkah pertama yang harus kita laksanakan adalah kita harus mengetahui jadwal kita itu kapan. Kita mengkonfirmasi bahwasanya kita setuju dengan jadwal yang disampaikan oleh penyelenggara. Nah, berikutnya lagi, ketika Bapak Ibu memberikan pengefikan terhadap jadwal yang ada, maka di situ akan nampak adanya dari narahubung. Nah, narahubung ini bertugas, bisa dilihat Bapak Ibu? Belum bisa? Untuk screen yang saya tampilkan bisa dilihat? Sudah Ibu? Iya, bisa. Tapi perlu diperbesar. Sudah Bu. Ya, siap. Siap, alhamdulillah ya Allah. Bisa ya? Bisa ya, saya lanjutkan. Ya. Jadi ini, jadi saya mulai dari awal, alhamdulillah ternyata kondisi mendukung kita. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita akan menghadapi wawancara, tentunya kita akan sangat bingung sekali ya, apa trik dan tip yang harus kita siapkan ketika wawancara. Mungkin Bapak Ibu ini, bagaimana asesornya nanti ya, galak atau tidak? Nah, Bapak Ibu, saya kira tidak usah galau dengan hal tersebut, karena ini nanti kita akan sharing pendapat dengan teman-teman guru penggerak angkatan 4 yang nantinya bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan seleksi wawancara dengan lancar. Amin. Jadi begini Bapak Ibu,
setelah Bapak Ibu memahami tentang jadwal, memastikan jadwalnya sudah ada, maka untuk mempersiapkan wawancara terlebih dahulu Bapak Ibu mohon untuk mencermati petunjuk umum yang ada di pengumuman seleksi tahap 1. Di situ ada Bapak Ibu, mohon diperhatikan, dan kalau saya boleh membantu, pada petunjuk umum itu yang ada adalah terkait dengan jadwal, perangkat, waktu, jawaban harus sesuai dengan pengalaman, umpan balik, dan juga unsur yang dinilai. Kita kupas satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi jadwal itu bisa kita lihat di sini, di SIM PKB kita masing-masing. Nah, di sini akan tampak detail jadwal. Mohon maaf, kebetulan ini adalah jadwal wawancara pengajar praktek. Mohon doanya juga Bapak Ibu, hebat. Kita juga sedang menunggu pengumuman wawancara pengajar praktek. Doakan kita lulus sehingga ke depannya kita bisa bersamai Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Amin. 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 Semangat. Amin. Terus kedua, setelah ada jadwal, mohon Bapak Ibu untuk klik detail jadwal. Nah, di situ nanti akan ada konfirmasi dari Bapak Ibu semuanya. Setelah dikonfirmasi, Bapak Ibu akan menemukan jadwal yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud, oleh penyelenggara, dan juga ada narahubung. Nah, untuk tautan jimit wawancara pun juga ada di jadwal tersebut. Jadi nanti narahubung itu akan menghubungi Bapak Ibu, dan di situ juga ada tautan Google Meet, tapi mohon Bapak Ibu menggunakan tautan Google Meet yang ada di SIM PKB supaya nanti setelah selesai wawancara itu langsung bisa tercentang hijau. Nah, Bapak Ibu, tip yang pertama, setelah Bapak Ibu hebat semuanya mendapatkan jadwal wawancara, maka tentukan di mana tempat kegiatan wawancara akan dilaksanakan. Mungkin kegiatan wawancara dilaksanakan ketika kita sedang di sekolah, maka kita harus pandai-pandai Bapak Ibu menentukan tempat yang tentunya cocok dan juga representatif untuk wawancara. Nah, namun kalau di luar jam sekolah akan sangat menguntungkan karena kita bisa bebas menentukan tempat ketika di rumah. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga masih ada di dalam petunjuk umum Bapak Ibu. Nah, terkait dengan perangkat. Perangkat Bapak Ibu bisa menggunakan laptop atau HP. Namun secara pribadi Bapak Ibu saya sarankan untuk memakai laptop. Dan kalaupun Bapak Ibu terpaksa harus memakai HP, mohon untuk ini HP-nya menggunakan penumpang. Jadi tidak dipegang seperti ini karena nanti wawancara berlangsung sangat lama, 1 jam, dikhawatirkan sesuatu bisa terjadi. Terus berikutnya adalah jaringan internet. WiFi harus tersedia, bahkan juga bisa ditambahkan dengan paket data. Dan hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah kamera. Kamera harus jelas Bapak Ibu. Kalau kamera kurang jelas, Bapak Ibu bisa menggunakan kamera dari luar perangkat laptop. Kenapa demikian? Karena nanti asesor akan meminta kita menunjukkan KTP sampai bisa terbaca untuk dicocokkan dengan identitas yang sudah pernah kita masukkan sebagai isian persyaratan terdahulu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tip yang kedua, untuk menjawab pertanyaan asesor, jawablah sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu mengarang cerita sekecil apapun itu,
upayakan itu real pengalaman kita. Kenapa demikian? Karena asesor akan mengejar kita dengan pertanyaan-pertanyaan baru sebagai pengembangan pernyataan yang sudah kita sampaikan. Sehingga kalau itu bukan pengalaman kita, tentunya akan sangat merepotkan kita dalam menjawab pertanyaan asesor. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nih, terus yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan wawancara, jangan lupa Bapak Ibu mengisi umpan balik. Jadi umpan balik itu nanti akan muncul di SIM PKB Bapak Ibu setelah kurun waktu 1,5 sampai 1 jam. Itu silakan diisi sesuai dengan fakta yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu melaksanakan wawancara. Ulang. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan berarti dijawab tidak pernah. Tuh, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita siapkan adalah unsur yang dinilai dalam wawancara tersebut. Kita harus mempunyai dasar dari jawaban yang akan kita sampaikan ke asesor. Apa saja Bapak Ibu? Jadi sesuai dengan petunjuk umum yang saya pelajari pada pengumuman slide 1 CGB Angkatan 9, bahwasanya unsur yang dinilai adalah tujuan atau misi kita sebagai seorang pendidik. Jadi jawaban silahkan Bapak Ibu arahkan menuju visi dan misi kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, tunjukkan daya juang atau resiliensi dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menghadapi hambatan atau tantangan ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah. Terus berikutnya Bapak Ibu yang perlu kita tekankan bahwasanya dalam semua jawaban itu menggambarkan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi bukan pembelajaran yang sesaat. Terus berikutnya kita tidak lupa dalam proses pembelajaran kita juga harus berprinsip mengembangkan orang lain, baik mengembangkan anak didik maupun mengembangkan teman-teman sejawat sama-sama guru. Terus Bapak Ibu di sini juga akan ditanyakan terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang bijak tentunya bisa Bapak Ibu sampaikan ketika Bapak Ibu banyak berpengalaman ketika dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu tip dan triknya untuk sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan adalah membangun hubungan yang positif. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan jawaban yang menimbulkan perpecahan di antara Bapak Ibu guru, teman sejawat maupun juga lingkungan. Nah, terus di sini dalam jawabannya Bapak Ibu juga harus mengembangkan inisiatif dalam sebuah pengambilan tindakan. Yang terakhir tentunya kematangan etika. Bagaimana cara kita menjawab, bagaimana tutur bahasa kita, itu nanti akan menjadikan poin penilaian sendiri dari asesor. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, dari semua uraian yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, di sini saya mencoba merangkum beberapa pertanyaan yang sempat saya tulis dari pengalaman teman-teman maupun dari pengalaman saya sendiri ketika saya melaksanakan wawancara calon guru penggerak angkatan 4 yang kemarin. Jadi yang pertama seperti ini Bapak Ibu, asesor akan mempersilahkan kita memperkenalkan diri secara singkat, nama, domisili, dan instansi bekerja. Nah, untuk itu silahkan Bapak Ibu menjawab sesuai dengan kondisi yang ada. Terus pertanyaan berikutnya,
biasanya asesor juga meminta kita menceritakan pengalaman Bapak Ibu guru semuanya selama menjadi guru. Jadi silahkan diceritakan sesuai dengan pengalaman yang ada. Dan ketika Bapak Ibu guru mendapatkan tugas tambahan, itu juga tolong juga disertakan. Nah, bagaimana untuk Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan tugas tambahan? Bapak Ibu mungkin bisa menceritakan ketika Bapak Ibu diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk pendampingan anak-anak pada kegiatan-kegiatan lomba atau kegiatan-kegiatan yang lain. Terus berikutnya, asesor juga akan menanyakan kepada kita apa motivasi Bapak Ibu mengikuti guru penggerak. Nah ini Bapak Ibu, saya kira banyak sekali motivasi-motivasi dari yang Bapak Ibu guru miliki ketika mendaftarkan diri sebagai guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu termotivasi oleh teman-teman yang sudah terlebih dahulu mengikuti pendidikan guru penggerak. Ternyata teman-teman yang mengikuti guru penggerak itu banyak melakukan perubahan, bisa melaksanakan, dia bertindak sebagai pemimpin pelajaran dan lain sebagainya. Dan mungkin juga motivasi lain yang ada di sini, silakan Bapak Ibu sampaikan. Terus berikutnya, biasanya asesor juga akan bertanya, apakah kelebihan yang Bapak Ibu miliki? Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengeksplor kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya kelebihan di bidang seni, sehingga biasanya ketika ada kegiatan seni di sekolah, Bapak Ibu diberikan tugas sebagai koordinatornya. Atau mungkin Bapak Ibu punya kelebihan di bidang olahraga, silakan itu juga disampaikan. Termasuk ketika ada pertanyaan di sini, saatnya Bapak Ibu untuk menyampaikan prestasi-prestasi Bapak Ibu yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, berikutnya asesor juga akan bertanya yang dari pengalaman yang pernah saya alami, apa kesulitan terbesar yang Anda alami saat mengajar. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu menunjukkan daya juang Bapak Ibu ketika menemui hambatan-hambatan yang ada di sekolah maupun saat melaksanakan pembelajaran. Jangan sampai kita menunjukkan sebagai guru yang temperamental sehingga kita harus marah dengan anak-anak dengan memberikan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Atau mungkin kita memberikan jawaban yang memberikan gambaran bahwa kita adalah seorang guru yang sering bermasalah dengan teman-teman sejawat. Jadi itu bisa mungkin Bapak Ibu memberikan jawaban yang bisa menginspirasi kita bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan bagus sesuai yang diharapkan. Terus biasanya dari pertanyaan yang saya rangkum dari asesor juga bertanya, bagaimana cara Anda mengembangkan diri? Nah, pada saat ini Bapak Ibu bisa menjawab dengan pengembangan diri yang pernah Bapak Ibu lakukan. Misalnya dengan mengikuti diklat, baik online maupun offline. Juga ketika Bapak Ibu mengikuti lomba-lomba, itu adalah bagian dari pengembangan diri. Bahkan pengembangan diri juga bisa dilaksanakan ketika kita melaksanakan kolaborasi bersama dengan teman-teman sejawat. Oke.
Berikutnya, pertanyaan yang disampaikan oleh asesor adalah apa yang Anda lakukan untuk membuat perubahan. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab ini tentunya kita harus berdasar dengan pengalaman yang sudah pernah kita lakukan. Nah, pada saat itu saya masih ingat saya membuat sebuah perubahan di sekolah saya karena anak-anak adalah dari dari sekolah SMK yang notabene anak-anak setelah lulus itu harus bekerja, maka di sini saya menyiapkan program kesemaptaan bekerja sama dengan TNI. Harapannya di sini anak-anak mempunyai mental yang kuat, fisik yang kuat ketika harus bekerja, ketika lulus dan bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dari jenjang SMP maupun jenjang SD juga ataupun TK bisa menjawab dengan hal-hal yang tentunya bisa membuat perubahan di sekolah. Contoh misalkan teman-teman yang dari jenjang SD terkait dengan cara membaca anak-anak, Bapak Ibu guru bisa membuat contoh dengan jelas bagaimana cara proses pembelajaran cara membaca dengan anak-anak dengan metode yang bisa dilaksanakan di jenjang SD kelas 1. Itu saya kira juga merupakan sebuah perubahan. Terus berikutnya biasanya asesor juga akan bertanya, ceritakan pengalaman Anda saat melakukan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, di sini kegiatan kolaborasi banyak sekali Bapak Ibu laksanakan. Contohnya di sini saya biasanya kalau ada program sekolah, contoh peringatan ulang tahun itu juga saya melaksanakan kolaborasi, sehingga di situ saya menguraikan. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengambil contoh ini, mungkin Bapak Ibu ketika pelaksanaan lomba itu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Contoh kalau mungkin ada lomba baris berbaris, Bapak Ibu bisa mendatangkan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan lomba yang akan diikuti. Itu juga merupakan sebuah wujud kolaborasi. Nah, ketika beberapa Bapak Ibu guru mungkin ada yang merasa saya tidak pernah berkolaborasi gitu. Sedikit apapun, sekecil apapun itu tolong penjenengan sampaikan, walaupun kolaborasinya itu adalah terkait dengan pembelajaran. Contoh untuk anak-anak TK terkait dengan cara menggambar bentuk. Nah, Bapak Ibu terkait dengan ini juga bisa berkolaborasi dengan wali murid seperti itu, sehingga itu juga merupakan wujud kolaborasi yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada asesor. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ternyata dari saya hanya sekian Bapak Ibu. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya Bapak Khairuddin. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dari saya sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Ibu Sri. Ya, ternyata inilah realita yang kita hadapi ya Ibu Sri ya. Kadang tidak selalu mulus, kadang kita menemukan satu masalah, tetapi kita harus cepat ambil tindakan, ambil solusi. Termasuk daya juang ini. Betul sekali, sudah terbukti nih ya Bapak Ibu, secara tidak langsung kita menunjukkan daya lenting ya nama lainnya ya, daya lenting Ibu guru penggerak untuk saat ini, Ibu guru penggerak. Saya yakin ke depan juga nanti Bapak Ibu calon guru penggerak tentunya juga akan ini mendapatkan ujian-ujian untuk menguatkan kita, untuk meningkatkan daya lenting kita semua. Wah, ini luar biasa dari Ibu Sri Utami. Terima kasih sekali lagi Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Sama-sama Ibu ya. Mohon maaf juga. Luar biasa, sangat jelas pemaparannya. Sangat jelas sekali.
Tak lupa juga saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung, Bapak Ibu guru hebat. Oke. Jadi mungkin nanti di kolom komentar juga nanti akan disematkan link YouTube yang mungkin bisa disimak oleh Bapak Ibu yang mungkin datang agak terlambat, bergabungnya agak terlambat begitu nggih, Pak Tio nggih. Nggih, Laras, siap. Dan terima kasih. Itu tadi merupakan apa ya? Pengalaman pribadi dari Bu Sri itu saya amati itu pengalaman pribadi. Luar biasa Pak Tio. Pengalaman Bu Sri ya luar biasa. Itu tadi itu berbeda dengan pengalaman kita saat wawancara. Jadi bagi teman-teman saya mengacunya pada apa ya? Jangan terpaku pada satu itu referensi aja, referensi menurut saya itu. Pengalaman luar biasa tuh. Jadi bisa disiapkan apabila nanti ya kemungkinan ada itu sudah ada kerontongan gitu nggih, Bu Ana nggih. Iya Pak Tio. Inge, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Khairuddin SPDSD. Kepada beliau disilakan. Monggo Pak. Terima kasih Bu Ana Sukasih. Juga dari Pak Juli selaku host tadi yang sudah membawa kami semua di sini terlarut dalam nuansa sarasehan sarasehan yang asik sekali ini. Juga rekan saya Bu Sri Utami yang tadi sudah dengan jelas memaparkan tips triknya. Terus ini saya mau menyampaikan apa ya begitu. Saya berpikir begitu ya. Tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh teman kami. Baik, selamat sore, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Ini khususnya yang bagi Bapak Ibu teman-teman calon guru penggerak angkatan yang ke-9 ini. Selamat sore juga Pak. Salam kenal. Salam kenal nggih. Semoga semua nanti diberikan kemudahan dan kelancaran nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Dan nanti lolos sehingga semuanya nanti bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini sebagaimana yang disampaikan oleh saudara moderator tadi, perkenalkan saya Muhammad Khairuddin, guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar yang saat ini bertugas di UPT SDN Biro 2 Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Sesuai dengan topik kita pada sore hari ini yaitu mengangkat trik-trik tips terkait wawancara ya, nanti seleksi wawancara. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh rekan kami Bu Sri Utami, sehingga di sini saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya meng-highlight saja apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Sri Utami. Tadi sudah disampaikan mulai dari persiapan hingga pada kegiatan wawancaranya seperti apa hal-hal apa yang perlu kita siapkan dan bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi sudah banyak diberikan pengalaman dari Bu Sri Utami, juga dari teman-teman yang lainnya yang dulu sudah mengikuti seleksi. Nah, ini saya ingin bercerita Bapak Ibu juga mungkin nanti bisa menambah referensi ketika pada waktu itu kalau tidak salah tahun 2021 saya pertama kali mendengar guru penggerak ini sudah diawali dari tahun 2020 akhir itu kalau tidak salah itu ada program dari Pak Menteri Pak Nadiem itu terkait guru penggerak. Saya dapat kabar itu dari medsos ya, itu saya dengar itu saya coba cari informasi begitu. Nah, ini lucunya Bapak Ibu, pada saat itu semangat sekali itu masih kalau nggak salah itu guru penggerak angkatan kedua atau ketiga itu ya. Saya coba daftar, loh kok nggak ada, saya buka SIM PKB gitu. Loh, nama saya kalau tidak ada itu, saya itu protes.
dengan cara kirim email Bapak Ibu, kirim email ke sana loh, nggak tahu pokoknya ya, ke kementerian ya intinya. Loh Pak, ini saya tertarik sekali ingin ikut, tapi kok saya kok tidak bisa ikut. Nah, itu dapat jawaban, dapat balasan, alhamdulillah Bapak Ibu. Jawabnya itu begini, loh Bapak sabar, ini kan semuanya sudah ada wilayah-wilayahnya. Mungkin Bapak belum waktunya untuk zona yang nanti mendapatkan jatah itu. Nah, setelah saya angan-angan begitu Bapak Ibu, ternyata saya yang kurang literasi Bapak Ibu. Jadi di situ kemudian saya coba browsing lagi gitu ya. Nah akhirnya saya ketemu ternyata Kabupaten Blitar itu masuk angkatan yang keempat. Nah disitulah saya itu dengan semangat membara itu karena ya memang karena apa ya, penasaran gitu ya, seperti apa guru penggerak. Apalagi setelah nonton video-video itu yang ada yang di share itu bagi teman-teman, luar biasa perjuangannya. Saya tertarik juga. Nah, mungkin berangkat dari sinilah Bapak Ibu yang dikatakan moto guru penggerak, bergerak dan menggerakkan itu. Saya mulai tergerak Bapak Ibu. Tergerak untuk ikut daftar CGP, di mana pada saat itu khususnya di Kabupaten Blitar bagi saya dan teman-teman angkatan 4 itu masih apa ya, minim informasi gitu ya. Karena ya jarang-jarang ini diperdengarkan, apalagi Bapak Kepala Sekolah saya pun juga belum tahu apa itu guru penggerak. Ketika saya minta rekom itu pun juga harus menjelaskannya pada waktu itu. Nah, sehingga pada saat saya daftar seleksi tahap 1 itu, terus saya dinyatakan lolos. Wah, luar biasa, di situ saya bersyukur sekali. Ini seakan-akan kayak lolos CPNS itu loh Bapak Ibu, senangnya gitu ya. Ada nama saya dan teman-teman yang lainnya. Namun demikian pada waktu itu perjuangan masih belum berakhir karena harus mengikuti tahap berikutnya. Di mana yang membedakan pada tahap 1 itu dengan yang teman-teman yang sekarang mungkin ya. Dulu itu ada apa itu Bu Ana? Bu Ut, itu tes ya, bakat skolastik itu. TBS itu Pak salah. Itu ya pokoknya ya. Iya, TBS yang terakhir itu. Betul, Masya Allah, itu harus berjuang dengan waktu juga. Nah, disitulah ternyata kita ini sudah mulai apa ini ya, terlatih dengan ini, dibuat dakdikduk begitu, sedakdikduk ketika mau wawancara begitu. Nah, kemudian ketika kalau nggak salah itu masuki di bulan Juli dan Agustus untuk seleksi simulasi mengajar dan kemudian wawancara. Nah, di situ kebetulan pada waktu itu sedang gencar-gencarnya COVID ya, COVID yang sedang melanda, termasuk saya pada saat itu yang termasuk tersuspek kena terjangkit itu. Nah, dengan kondisi yang kurang fit, saya berusaha saya harus bisa menembus ini, saya harus bisa lolos di sini. Inilah Bapak Ibu, kita kalau saya rasakan dari sekarang, kita memang perlu yang namanya apa ya, semangat nggih Bapak Ibu nggih. Semangat untuk kita nanti karena sudah kita niatkan untuk bisa lolos, apalagi sudah lolos tahap 1 itu luar biasa Bapak Ibu, harus apa ya, seleksi sekian ribu. Nah, setelah masuk itu saya ya eman kalau nanti ini tidak saya perjuangkan. Maka ini saya siapkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Nah, disitulah kemudian ketika waktu wawancara dengan kondisi yang kurang fit pun, saya berusaha menunjukkan di depan asesor itu kalau saya sedang baik-baik saja. Padahal saat itu saya membawa aja nggak ke bawah Bapak Ibu, bener ini. Seperti apa ya? Jadi ya itulah, mungkin saya juga tersangkit COVID pada waktu itu. Nah, tapi saya di hadapan asesor, 2 asesor itu berusaha tenang. Saya masuk itu dengan tersenyum, padahal di dalam sini itu dakdikduknya luar biasa. Saya ingat sekali pada waktu itu ada 2 asesor.
Cek. Ya, Cek. sudah terdengar lagi, Pak Ya Dik? Allah. Sempat Monggo, Pak Gordon. berhenti sejenak. Iya, jenak. Tiba-tiba